Apa kabar lanjutan berita kasus mega korupsi BTS Kominfo ya? Mungkin semua sedang sibuk soal pemberitaan pemilu 2024 untuk capres dan cawapresnya, atau mungkin kasus ini ada yang sengaja dijadikan pengalihan isu sehingga menjadi tidak menarik lagi. Sebetulnya apa sih yang terjadi dan bagaimana proyek itu bisa ditenderkan? Yuk kita bedah. Proyek pembangunan BTS mengacu kepada rencana kerja strategis Pak Jokowi 2019 hingga 2020 untuk memberikan internet hingga ke pelosok desa paling jauh. Sampai pada akhir awal 2021 pihak Kominfo menyatakan pemenang tender untuk pembangunan 4.200 menara BTS. Hingga pertengahan Oktober 2023, kasus dugaan korupsi BTS di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal 3T tersebut melibatkan 13 orang tersangka. Kalau kita balik lagi ke tahun 2020 hingga pertengahan 2022, banyak force majeure yang terjadi di negara kita. Contoh saja, PPKM, longsor di Papua, penyerangan terhadap teknisi internet di Papua yang menjadikan keamanannya diragukan, dan yang paling tidak kalah penting adalah kelangkaan chipset. Saat itu bukannya Indonesia yang terdampak kelangkaan chipset, tapi seluruh bagian dunia lainnya juga mengalami hal yang sama dikarenakan kasus COVID yang terjadi. Melihat secara objektif, bukan hanya proyek BTS Kominfo ini, banyak pengerjaan proyek baik negara maupun swasta terhambat baik secara kebutuhan perangkat, keterbatasan mobilisasi serta keamanan. Banyak proyek besar yang mundur, bahkan ada juga yang gagal. Lalu di mana letak blundernya Kejaksaan Agung di sini? Menurut Kejaksaan Agung, terdapat kerugian negara sebesar 8,03 triliun rupiah dari kasus ini, padahal nilai proyeknya sekitar 7 triliun. Nah loh, kok bisa? Kalau dilihat dari tuduhan Kejaksaan Agung, kerugian tersebut berasal dari kerugian atas kegiatan penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukungnya yang belum selesai dikerjakan. Sedangkan pemerintah sudah melakukan pembayaran 100%. Kejagung juga menduga terjadi persekongkolan dalam tender pengadaan proyek BTS 4G dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tapi tetap saja ya, total nilai proyek 7 triliun namun tuduhan kerugian negara 8 triliun? Dari mana 1 triliunnya? Sebagai referensi, berikut cuplikan video di mana praktisi telekomunikasi senior pada sidang lanjutan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi ahli yang sangat terlihat banyak sekali kejanggalan dan fakta atas tindakan serta tuduhan Kejagung yang terkesan subjektif sekaligus terburu-buru kepada tersangka yang belum tentu bersalah. Yuk, silahkan disimak. Dr. Hairul, masalah pidana 2 saja Pak. Nah, misalnya seseorang itu adalah kebetulan ketua asosiasi penyelenggara, ketua dewan pengawas penyelenggara terlalu sudah 15 tahun nggak pernah diganti. Ketuanya diganti tapi ketua dewan pengawasnya diganti. Sehingga sering menjadi tempat bertanya orang dan bergaul dengan semua industri. Dan ada sebuah proyek, terus pejabat-pejabat juga diskusi mengenai proyek tersebut. Tentunya setelah diskusi itu ada saran, ada kritik, dan bahkan sebenarnya seseorang itu tidak setuju karena menurut seseorang itu targetnya itu sangat ambisius. Namun karena perintah dari negara, karena kebetulan COVID untuk mempercepat
itu tetap harus dilaksanakan. Dan seseorang itu tidak ikut dalam proyek itu. Dan dalam BAP semua terdakwa maupun dalam fakta persidangan yang bersangkutan itu tidak pernah menerima aliran uang 1 perak pun. Tapi ya 1 miliar juga enggak, 1 perak pun jangan nanti jadi masalah ya. Nah 1 perak tidak, tapi 1 miliar iya, 100 miliar ya. 1 perak tidak, 1 miliar tidak, 100 miliar tidak, 1 triliun juga tidak ada. Apakah yang bersangkutan ini bisa didakwa pasal 2 dan pasal 3 menurut ahli? Jadi ukurannya melawan hukum atau tidak, pertama-tama adalah melanggar undang-undang atau tidak. Jadi kalau tadi yang bersangkutan adalah praktisi dalam bidang satu teknologi tertentu dan itu seringkali dijadikan narasumber oleh misalnya kalangan pemerintahan, dunia usaha dan seterusnya, ya tentu hal-hal yang seperti itu kan bukan satu hal yang melawan hukum. Gitu. Sehingga kemudian tidak bisa dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang memenuhi pasal 2, pasal 3. Rumahnya digeledah sampai 14-16 kali, itu pernah terjadi nggak? Lengkap dengan senjata laras panjang dan teriak-teriak seperti ormas. Itu Bapak pernah dengar nggak tuh ada seperti itu? Saya tidak pernah tahu Pak. Kalau apa secara hukum itu diperbolehkan? sebenarnya kalau penggeledahan kan bisa dilakukan di mana saja. 14 kali gitu, wajar nggak? Panjang tujuannya adalah mencari barang bukti dan tersangka. Katakanlah seperti itu. Secara normatif seperti itu. Tetapi tentu ada cara-cara yang itu penggeledahan kan sebuah proses. 14 kali pernah. Yang mengurangi hak Bapak asasi orang. Maaf. Tapi ada prosedur. Jadi dalam hukum acara pidana tuh proses selalu didampingi oleh prosedur. 14 kali ada pernah Bapak punya pengalaman? Tidak ada Pak. Tapi yang saya maksud adalah bahwa mau 14 kali, mau 15 kali, yang penting sesuai dengan prosedur atau tidak, itu ukurannya. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa senjata laras panjang, teriak-teriak, itu tidak prosedural, itu sewenang-wenang gitu. Jadi Bapak lawan saja kalau kayak gitu. Makasih Saudara ahli, cukup. Sekarang ke Pak Jamin Ginting, seseorang yang dalam BAP dan juga di fakta persidangan tidak pernah menerima uang. Apakah pantas juga didakwakan TPPU? Ya, TPPU itu kan ada uangnya dulu Pak, baru mau disembunyikan. Kalau Bapak nggak punya uang, apa yang Bapak mau sembunyikan? Makasih. Yang kedua, pertanyaan saya. Ada aset yang udah lebih daripada 10 tahun. Bahkan di laporan pajaknya pun udah puluhan tahun dilaporkan. Yang kemudian sudah diagunkan juga mungkin 5-6 kali. Istilah kalau pengusaha itu udah sekolahnya udah S8 itu. Karena agunkan, lunas, agunkan. Berarti asetnya sangat clear dong kan. Bisa diagunkan di pemerintah ya. Terus udah ikut teks amnesti 2016. Terus tempusnya ini kan 2021. Terus disita. Itu menurut Bapak itu wajar nggak? Kalau kaitannya dengan sita TPPU itu nggak boleh Pak. Itu kan bukan hasil dari kejahatan. Jadi itu dilarang untuk disita. Yang disita itu dalam konteks objek TPPU itu adalah hasil dari kejahatan. Apalagi sudah teks amnesti. Berarti kalau yang menyita itu sebagai suatu tindak pidana, dia sudah melawan negara. Karena negara sudah memberikan discharge terhadap. Jadi saran Bapak terhadap terdakwa apa yang harus dilakukan? Ya, Bapak, negara sudah melakukan perbuatan non hukum Pak. Karena negara sudah memberikan janji kepada Bapak untuk tidak mempidanakan, tapi ternyata dituntut dan disita gitu loh Pak. Itu kan berarti ada pelanggaran hukum oleh negara dalam hal ini. Gitu. Oh, iya. Satu lagi yang Pak mengenai TPPU. Tadi saya tertarik dengan pertanyaan teman-teman bapak-bapak jaksa, bukan teman bapak jaksa ya, yang jadi ada orang perusahaan salah satu konsorsium membuat PO bodong yang sebenarnya tidak ada. Terus PO bodong ini diserahkan uangnya ke seseorang dan
Dari seseorang itu diserahkan lagi ke seseorang. Apakah yang mencuci uang itu bukan perusahaan yang melakukan PO bodong itu, atau yang menerima? Sekali lagi itu kan bagian dari perbuatan melawan hukum Pak, bukan pencucian uang. Kan Bapak melakukan itu dalam rangka. Bukan saya yang melakukan Pak. Ya. Maksudnya kalau orang yang melakukan, kalau orang yang melakukan itu kan, yang diduga melakukan itu sebenarnya kan cara dia melakukan perbuatan melawan hukum supaya negara jadi rugi. Kan itu fungsinya. Nah itu kan sebagai suatu perbuatan. Dan orang itu sampai sekarang belum jadi tersangka Pak. Udah jelas-jelas mengaku bikin PO bodong 4 kali, uangnya diserahkan, bahkan sebagian ke ASN. Ya. Yang aneh, orang itu sampai sekarang belum tersangka. Apakah bukan Itu harusnya yang tersangka dia dulu? Ya, perbuatan materialnya Pak, itu artinya predikat kremnya itu. Itulah predikat kremnya yang harus disangkakan kepada orang tersebut, bukan Bapak harusnya kan. Iya, bukan harusnya, bukan ke saya. Makasih Pak. Pak Agung, ahli telekomunikasi, ini sebenarnya sama-sama ahli nih Pak. Ada kemarin ahli dari mana saya nggak tahu ya, katanya Google Earth itu live dan bisa melihat setiap saat. Sepengetahuan saya, dan saya juga berkejut, apakah benar Google Earth itu live? Mohon izin, jadi Google Earth itu setahu ahli itu ada 2 Pak. Yang berbayar itu kita dapat pesan, kita dapat memesan. Jadi misalnya mohon jam sekian sampai jam sekian lokasi. Kalau lokasi itu biasanya menyebut latitude longitude sekian sampai sekian, itu tolong di foto misalnya begitu. Itu yang berbayar. Ya. Dengan resolusi juga bisa diatur. Itu yang berbayar. Kalau yang tidak berbayar, yang mulia, bisa dilihat juga oleh siapapun, itu ada tanggal di mana dia mengambil gambar. Karena kemarin kita lihat juga contoh kantor kejaksaan, kita lihat di Google belum ada kantor kejaksaannya, masih kebakar. Artinya tidak live kan gitu. Tidak live. Jadi kalau yang Tidak live ya? tidak Saksinya mengatakan bahwa NMS itu tidak bisa dipercaya. Padahal NMS itu, saya bekerja di operator puluhan tahun. NMS itu kan juga ada kewajiban bayar-membayar antar operator. Jadi kalau salah ya bisa perang kayak di Palestina itu Pak. Nah, menurut Bapak NMS itu akurat atau tidak? mohon izin yang mulia. Jadi operator seluler itu adalah entitas bisnis. Entitas bisnis itu tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Dapur dari operator seluler adalah NMS. Karena NMS itu terdiri atas FCAP kalau singkatannya ya. F itu fault management, C-nya itu configuration management, A-nya itu accounting atau administration, itu insya Allah mudah diperoleh di Google. Kemudian P-nya itu adalah performance management, kemudian S-nya security management. Jadi fungsi dari NMS itu adalah sebagai dapur yang mencatat dari traffic, kemudian kesehatan dari BTS dan seterusnya. Jadi itu adalah merupakan alat produksi utama dari sebuah operator seluler. Kalau nggak ada MMS berarti orang bisa gratis pakainya kan, nggak berbayar kan gitu kan. Jadi nggak mungkin SMS nggak akurat. Tidak gitu. mungkin, tidak mungkin. Setuju, Sepakat. ahli. Makasih ahli. Ada proyek yang belum selesai, kebetulan tidak selesai karena banyak masalah COVID, keamanan dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah di daerah yang memang ada banyak masalah keamanan, Papua kan gitu kan. Dan ada surat dari yang berwenang, polisi, Kodam untuk menghentikan sehingga proyek terlambat.
Namun sekarang ini, terakhir ini juga sudah hampir selesai. Apakah boleh dihitung kerugian negara sebelum proyek selesai? Baik, Yang Mulia Majelis, itu tidak Yang Mulia, karena kan tadi bahwa harus nyata dan pasti. Dan yang tadi itu kan nanti biasanya dalam catatan laporan keuangan dan juga catatan transaksi kan dicatat Yang Mulia bahwa itu kondisi-kondisi demikian. Kan juga Yang Mulia Majelis peraturan Sebenarnya BPK. tadi Ali sudah terangkan juga ya mengenai Iya, kondisi betul. demikian ya. Di peraturan BPK Ya. 2 2017 juga kan Yang Mulia itu sebagai force majeure, jadi bisa dicatat sebagai belum ada tindak lanjut, ya belum ada pernyataan kerugian negara. Kalau ada, apalagi tadi dibuktikan ada surat-surat dari pejabat yang berwenang, gitu Yang Mulia. Proyek harusnya selesai 31 Desember, tapi progresnya 85%. Tapi karena aturan dari Menteri Keuangan itu harus dibayar dulu 100%, tapi di counter bank garansi. Dikasih kesempatan 31 Maret. Setelah direkon 31 Maret, ternyata proyeknya juga belum selesai, tapi ada maju, sehingga pengembaliannya itu adalah tidak total dari bank garansi, setengah dari bank garansi karena sebagian sudah selesai. Jadi pengembalian ini bukan karena tadi pengertiannya seolah-olah karena ditemukan masalah hukum baru dikembalikan. Ini adalah proses bisnis biasa. Apakah tadi pengembalian itu bisa menjadi pengurang daripada kerugian negara? Ya jelas kan Yang Mulia, karena di PMK dalam masa pandemi itu diatur demikian. Maka kan itulah proses tadi Yang Mulia, yang tadi Yang Mulia Ketua juga tanyakan bahwa itulah sebenarnya yang diupayakan untuk dalam rangka pengembalian dari mitigasi administrasi, karena situasi tersebut dia telah diatur di PMK masa pandemi, maka itulah sebagai dasar pengurang. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa, karena makanya adanya jaminan-jaminan itu adalah justru tadi memitigasi kemungkinan-kemungkinan sehingga efektif langsung Yang Mulia kerugian negara tidak akan lagi terjadi karena sudah dilakukan jaminan dan sudah dikurangi dari nilai jaminan yang disetor. Demikian Yang Mulia. Ini kan dikasih bayar 100%, tapi uangnya di apa namanya? Nggak boleh dipakai, dikunci. Sementara penyedia harus bayar bank garansi. Apakah justru itu bukan merugikan penyedia? Iya pasti ya, pasti Yang Mulia, kan itu karena ada double itu kan, udah bayarnya nanti dikunci lagi jaminannya kan. Betul, berarti bukan bagian dari korupsi kan? Itu kan nilai administrasi, maka itu mitigasi administrasinya Yang Mulia dalam rangka mencegah kerugian negara. Kemarin saksi ahli yang berbeda bilang ini aset yang during construction, persediaan uang muka itu harus dinolkan. Kalau di korporasi kami, kalau saya nolkan ini saya melanggar hukum, saya ditangkap. Ya. Saya ditangkap karena apa? Kalau saya nolkan ini berarti saya seolah-olah rugi sehingga mengurangi pajak saya. Ini kriminal kalau saya nolkan. Nah herannya saya, seorang ahli BPKB mengatakan ini dinolkan. Kalau dinolkan gini kan saya justru melanggar hukum. Bagaimana menurut Ali? Oke, izin menjawab Majelis. Ya, kalau di perusahaan swasta aja seperti itu Pak, gimana di pemerintahan Pak? Untuk menghilangkan nilai dari aset itu prosedurnya panjang Pak. Mesti ke Direktorat Kekayaan Negara minta izin untuk mengeluarkan, diproses baru bisa dikeluarkan. Artinya nggak seenak langsung keluarkan gitu, nggak bisa. Itu ada prosedur panjang untuk kita nyebutnya menghapus bukukan. Jadi kalau nol itu menghapus bukukan Pak, menghilangkan. Betul. Write off kalau misalnya. Write off itu panjang ceritanya Pak. Jadi kalau begitu dia masuk ke aset negara, maka ngeluarin dari sana itu nggak mudah. Jadi berarti Bapak setuju ini tidak bisa dinolkan. Kalau dinolkan malah ini melanggar hukum. Karena saya swasta juga sama Pak. Kalau saya nolkan ini, saya harus bikin pengumuman, saya harus bikin appraisal. Ya. Betul. Tapi akuntan yang kemarin bilang ini harus dinolkan. Ini sekolahnya di mana ini Pak? Oh, saya nggak tahu Pak. Murid Bapak jangan.
Mungkin adik kelas saya, Pak. Jadi ada PO dari pemerintah, terus ke main kontraktor, dari main kontraktor ke subkon. Terus cara hitung markupnya very simple, dia PO pemerintah dikurang dari PO subkon. subkon. Padahal kan ada biaya macam-macam, overhead, keamanan, mitigasi. Apakah menurut Bapak setuju dengan cara perhitungan markup yang dilakukan seperti itu? Ya itu tergantung. Artinya dia mau menggunakan apa gitu. Kalau dia mau menggunakan pendekatannya itu pendekatan yang tekniknya adalah apa? Kalau dia pakai teknik real cost, maka semuanya mesti diperhitungkan. Baik itu direct expenses, ya biaya-biaya berhubungan langsung, indirect expenses, overhead, dan keuntungan yang wajar itu mesti diperhitungkan kalau dia menggunakan real cost. Nah, jadi kalau misalnya mau dipakai real cost, semuanya mesti diperhitungkan. Termasuk overhead, termasuk biaya yang lain harusnya dihitung dulu kan begitu. Bukan berarti selisih daripada PO pemerintah terus langsung ke subkon. Iya. Ya kalau misalnya seperti itu, dia mesti menyatakan bahwa dia menggunakan teknik direct expenses gitu ya. Direct artinya pendekatan teknik biaya langsung. Jadi biaya langsung aja yang dia perkenankan. Kalau dia bisa menggunakan pakai teknik real cost, biaya yang nyata, itu mesti semuanya diperhitungkan. Progres 85%, tapi dibayar 100% counter bank garansi. Apakah itu melanggar hukum? Ya, itu kan ada aturannya gitu. Artinya itu cara mitigasi di akhir tahun, di akhir periode untuk mengamankan, karena kalau secara administrasi keuangan negara itu tanggal 15 Desember itu udah selesai itu, Pak. Nggak boleh ada pengajuan. Padahal itu progres jalan sampai 31 Desember kan gitu ya. Jadi intinya tidak melanggar hukum ya. Oh enggak. Makasih yang mulia. Dari video rekaman tersebut, kami dapat menyimpulkan ada 12 poin yang harus kita lihat, yaitu 1. Memberikan saran tidak bisa dipidana. 2. Penggeledahan rumah yang sewenang-wenang membawa laras panjang. 3. Tidak ada pencucian uang. 4. Menyita aset yang tidak ada hubungannya dengan kasus. 5. Ada pelaku TPPU tapi tidak ditersangkakan. 6. Pernyataan bahwa Google Earth itu adalah live, tapi faktanya Google Earth tidak live. 7. NMS alat ukur yang akurat. 8. Keterlambatan proyek karena force majeure. 9. Pembayaran proyek sebelum progres pekerjaan final sudah di counter ban garansi. 10. Kok bisa aset dinolkan? 11. Apa ia ada terjadi markup? 12. Progres 85% dibayar full dengan counter ban garansi. Ada fakta menarik juga loh. Orang-orang yang telah menerima uangnya belum dijadikan tersangka, justru orang yang hanya memberikan saran malah dijadikan tersangka. Kalau dilihat di dalam persidangan sebelumnya, sungguh membanggakan ketika para hakim terlihat sangat bijaksana dan objektif melihat kasus ini. Hakim ketua juga terlihat sangat berhati-hati dan memahami secara seksama. Terlebih setelah mendengar beberapa aparat sudah seperti membabi buta serta terkesan semena-mena terhadap orang yang belum tentu bersalah. Fakta menarik lainnya adalah, kebetulan saja mungkin benar atau tidak, kasus Tipikor ini mencuat setelah salah satu partai mendeklarasikan bakal calon presiden tertentu di mana Menteri Kominfo dari partai tersebut sudah menjadi tersangka dalam kasus mega korupsi BTS Kominfo ini. Wow, amazing, sebuah kebetulan bukan?
Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya murni kemarukan dari petinggi-petinggi di atas sana? Atau, apakah ini sebuah konspirasi politik? Dan, apakah Kejagung berada dalam tekanan politik? Sehingga terburu-buru dalam mengambil sikap? Silahkan Anda yang menilai. Kalau kami, sambil ngopi kita tunggu lagi fakta kejutan lainnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebagai disclaimer, ini adalah pendapat dan opini pribadi serta tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun maupun organisasi apapun. Sampai jumpa di video kami yang lain.